Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya, selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian tengah semester, khususnya pada mata kuliah kewarganegaraan. Saudara semuanya, di sini Pak Danang akan menyajikan dan menyampaikan kisi-kisi ujian yang akan saudara dapatkan, pada saat ujian yang akan dilaksanakan mulai minggu depan, khususnya di Universitas Aisyah Surakarta pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saudara semuanya, untuk soal ujian itu semuanya terupload, sudah Pak Danang upload di assessment Unisa, di assessment aplikasinya di Unisa, di Simado di assessment Unisa, Pak Danang sudah berikan semuanya, sudah kami upload. Ada 8 soal, ada 8 soal urean, ada 8 soal urean, masing-masing satu soal itu Pak Danang berikan waktu kurang lebih 10 menit. Jadi 10 menit per soal. Jadi ada 8 soal, jadi ada 80 menit soal yang kami berikan untuk mengerjakan soal tersebut. Saudara semuanya, yang perlu saya sampaikan di sini, ujiannya seperti apa Pak? Jadi otomatis dengan kondisi hari ini bisa open book, bisa buka di Google dan sebagainya. Namun saya punya harapan agar saudara semuanya tidak melakukan plagiasi. Yang dikatakan plagiasi itu bagaimana Pak? Yang dikatakan plagiasi itu saudara semuanya itu melakukan copy paste pada artikel tertentu, pada teori tertentu, kemudian setelah itu di Anda ambil, kemudian diberikan ke lembar jawab, itu dikategorikan plagiasi. Tapi kalau Anda mengambil, kemudian memberikan tambahan kata, mengimprovisasi, itu tidak dikatakan plagiasi. Ditambah dengan pemahaman Anda dari materi tersebut. Jadi cara mengerjakannya seperti itu. Jadi ada 8 soal, masing-masing soal kurang lebih 10 menit. Kemudian soalnya tentang apa Pak Danang? Jadi soalnya yang saya sampaikan adalah soal yang Pak Danang berikan, semuanya sudah ada sebenarnya materi itu. Materi itu semuanya sudah saya berikan di assessment, di Simado di bagian learning-nya, di bagian materi, itu sudah saya berikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Jadi besok yang saya ujikan itu berkaitan dengan 1, materi penghantar PKN di perguruan tinggi, 2, identitas nasional, 3, negara dan konstitusi, 6, hubungan antara negara dan warga negara, 7, hubungan antara negara dengan warga negara. Tuh, nanti yang akan saya ujikan materi soalnya tentang masalah itu. Oke. Terus kemudian soalnya tentang apa Pak? Jadi contoh ya, ada beberapa contoh yang akan saya berikan soal. Jadi soalnya itu memang rata-rata adalah kebanyakan saya bentuknya adalah begini, menguji daya nalar Anda, menguji pemahaman Anda. Saya kaitkan dengan persoalan yang ada di lapangan, kira-kira tanggapan Anda seperti apa. Jadi ciri khas soal saya seperti itu. Ambil contoh misalkan soal berkaitan dengan penghantar mata kuliah PKN di perguruan tinggi. Saya nanti akan menanyakan, dunia ini atau khususnya Indonesia itu punya masalah apa? Punya masalah apa? Sehingga yang menjadi alasan mata kuliah PKN itu akhirnya diwajibkan. Nah, nanti soalnya seperti itu. Di dunia ini atau di Indonesia ini khususnya ada masalah apa? Sehingga yang menjadi dasar latar belakang kenapa mata kuliah kewarganegaraan diwajibkan. Contohnya seperti itu. Kemudian saya contohkan lagi, contohnya masalah generasi muda. Generasi muda itu masalahnya apa? Masalahnya apa? Sehingga kenapa harus diberikan mata kuliah kewarganegaraan? Atau bisa juga nanti soalnya begini, generasi muda yang dikatakan memiliki patriotisme, cinta tanah air, setelah mendapatkan mata kuliah kewarganegaraan, itu profilnya kayak apa? Profilnya seperti apa? Itu berkaitan dengan soal nomor 1, materi tentang nomor 1. Kalau berkaitan dengan materi identitas nasional, pertanyaannya contohnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti ini. Saya nanti akan memberikan contoh gambaran negara satu dengan negara yang lain.
Kenapa negara ini memiliki identitas ini, tetapi di Indonesia kok tidak ada identitas ini? Apa yang menyebabkan kedua negara itu beda? Contohnya seperti itu. Saya nanti akan saya tanyakan lagi contohnya. Saya kasih statement misalkan, apakah betul setiap negara itu pasti atau dapat dipastikan akan kehilangan identitas nasional? Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan suatu negara kehilangan identitas nasional? Apa yang memberikan dasar kenapa negara kehilangan identitas nasional? Latar belakangnya apa? Itu nanti saya akan tanyakan contohnya seperti itu. Bisa juga nanti saya tanyakan, tugas apa kita sebagai calon tenaga kesehatan dalam mempertahankan identitas nasional. Nah, contohnya seperti itu. Jadi problematika tentang identitas di lapangan nanti saya kaitkan dengan teori. Kira-kira jawaban Anda apa? Nanti saya menilainya mudah. Cara menilainya saya nanti menggunakan seperti skala nilai. Jadi kalau teorinya gini, jawaban Anda ini. Kalau ada teori ini, jawabannya ini. Jadi semakin jawaban Anda mengikuti teori dan solutif, nilai Anda semakin tinggi. Itu contohnya seperti itu. Sekarang materi yang keempat, negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi. Pada materi negara dan konstitusi, itu pertanyaannya tentang apa, Pak? Saya nanti akan bertanya tentang negara dan saya akan bertanya tentang konstitusi. Kalau berkaitan dengan negara, itu yang saya tanyakan adalah apa arti penting negara bagi manusia? Kenapa manusia menciptakan negara? Apa dampak ketika negara itu hadir di tengah-tengah manusia? Dan nanti akan tanyakan seperti itu. Apakah betul setiap daerah dapat dikatakan negara? Sejauh mana negara itu butuh pengakuan negara lain? Bagaimana negara itu satu dengan yang lainnya itu memiliki wilayah masing-masing? Itu apa caranya? Bagaimana setiap negara itu berdaulat, contohnya seperti itu. Bagaimana membangun kedaulatan negara. Apa yang akan terjadi ketika negara kehilangan kedaulatan. Itu yang akan saya tanyakan tentang negara. Kalau berkaitan dengan konstitusi, itu nanti saya akan bertanya tentang kenapa negara ada konstitusi. Konstitusi itu apa saja, sifatnya apa saja, karakteristik konstitusi seperti apa. Itu nanti saya tanyakan. Termasuk yang paling mendasar adalah perubahan konstitusi. Nah, kenapa di negara kita sudah melakukan 4 kali perubahan konstitusi? Apa alasan sosiologisnya? Apa alasan yuridisnya? Apa alasan filosofisnya? Nah, nanti saya katakan tentang konstitusi. Jadi semua yang saya ujikan itu saya pastikan di materi ada. Sekali lagi, seluruh materi ujian atau seluruh soal yang saya ujikan sudah saya pastikan di materi yang sudah saya upload di Learning Unisa, semuanya ada. Itu nanti tinggal Anda perhatikan, Anda pelajari, pasti saya keluarkan. Tapi tolong, saya minta tolong, jawabannya tidak perlu panjang-panjang. Yang penting itu sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Nggak usah panjang-panjang. Toh nanti saya akan menilainya sesuai dengan poin-poin Anda. Saya nanti memberikan poin 1, 2, 3, 4 sesuai dengan penjelasan Anda. Semakin banyak kata kunci, walaupun sedikit kalimatnya, itu semakin besar nilainya. Jadi bukan karena penjelasannya panjang kemudian nilainya bagus, tidak. Tapi sedikit atau banyak, ketika kata kuncinya melekat, itu nilainya lebih tinggi. Kata kunci yang dimaksud adalah kata kunci sesuai teori dan kata kunci sesuai dengan penalaran Anda. Itu salah satu. Dan yang terakhir, nanti saya akan menanyakan tentang ini, materi hubungan antara negara dan warga negara. Di materi terakhir ini sebenarnya adalah berkaitan dengan hak negara, hak warga negara, kewajiban negara, kewajiban warga negara. Jadi tinggal membaca itu saja. Anda cari hak dan kewajiban warga negara, nanti akan menemukan jawabannya. Anda silakan nanti cari aja hak negara itu apa, hak warga negara apa, kewajiban negara apa, kewajiban warga negara apa. Itu pasti akan menemukan jawabannya. Itu sebenarnya. Nah, contoh pertanyaannya apa? Contohnya begini. Kenapa setiap negara itu sulit terwujud keseimbangan antara hak dan kewajiban? Nah, itu nanti Anda carikan jawabannya apa. Atau misalkan begini. Kenapa suatu negara bisa hancur? Kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara. Bagaimana caranya agar warga negara mau menjalankan kewajiban negara? Contohnya seperti itu. Terus nanti saya bisa juga menanyakan, pada masa pemerintahan Jokowi,
JK maupun Ma'ruf Amin, itu kira-kira bagaimana hubungan antara negara dengan warga negara. Contohnya seperti itu. Nanti saya kasih studi kasus, Anda nanti tinggal mengkaitkan sesuai dengan materi hak dan kewajiban warga negara. Oke, saudara semuanya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan mengerjakan, selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan. Tapi ingat, tetap belajar ya, besok ujian harus nilainya bagus. Kalau nilai Anda 70 saja, itu minimal Anda sudah 50% dapat A. Nanti tinggal ujian akhir semester, 70 sudah dapat A itu nanti. Tapi kalau di bawah 70, ya nanti pasti Anda harus memperbaikinya di ujian akhir semester. Maka dari itu, saya minta tolong betul-betul sungguh-sungguh mengerjakan. Jawaban tidak harus panjang, yang penting terarah, betul, sesuai dengan teori yang ada, sesuai dengan pemikiran Anda yang bagus. Itu saja, kerjakan secara jujur, secara bagus. Jangan lupa bismillah, jangan lupa berdoa, semoga nilai Anda bagus. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saudara semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan sajian dari Pak Danang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.